Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan melanjutkan lagi kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim dengan keadaan sihah wal afiyah. Sholawat salam mari kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan doa dan harapan semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum pengajian dimulai, mari kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi wa alibadi wa dzurriyyatih, dan juga kepada guru-guru kita semua, kiai-kiai kita semua yang telah mendahului kita, kepada orang tua kita, dan juga khusus kepada mu'alif kitab Adabul Alim wal Muta'alim, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa bi barakati auliya illahi ta'ala bi niyati du'a wa salama idfal bala maqbul hajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Al-babus sani fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asratu anwa'in minal adab. Jadi kita akan membahas bab yang kedua tentang adab, tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu. Dan di sini ada 12. Kalau kita ketahui dalam kitab Ta'limul Muta'alim sebagaimana yang telah disyairkan oleh Sayyidina Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Itu kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dalam syairan baharnya Bahar Tawil. Kalau dinyanyikan ya, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu'iha bibayanin zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Itu dikatakan bahwa seorang tidak akan dapat mencapai ilmu kecuali dengan syarat 6 perkara. Pertama, zakain. Zaka berarti punya kecerdasan, punya intelektualitas, berarti sehat rohani. Yang kedua, wahirsin, ada namanya semangat. Biasanya kita menuntut ilmu semangat itu nanti ada niat-niatnya bagaimana kita biar semangat. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Dalam menuntut ilmu kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dan sebagainya. Zakain, wakhirsin, wastibarin, wabulghoh. Yang keempat ini bulghoh, ada namanya biaya yang harus kita keluarkan dalam rangka menuntut ilmu. Wa irsyadi ustadin, yang kelima, harus ada bapak, ibu guru, dosen yang membimbing, menunjukkan dan mengarahkan kita. Sedang yang terakhir adalah watuli zaman, ada batas waktu. Ada waktunya, ada tingkatannya. Kalau mungkin tingkatan dasar 6 tahun, kalau menengah 3 tahun, atas 3 tahun,
Kalau mungkin kita kuliah bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Jadi ada batasan waktu. Itu yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sedangkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim di sini wa fihi asratu anwa'il minal adab. Di adab menuntut ilmu bagi orang yang menuntut ilmu fi nafsihi, artinya yang harus dimiliki oleh seseorang yang menuntut ilmu dimanapun berada. Asratu anwa'in minal adab, ada 10 etika yang harus terpenuhi. Al awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghassin wa danasin wa ghillin. Al awwalu utai kang pertama iku ayyutahhira, yen to nucekake sapa muta'alim qalbahu ing atine muta'alim min kulli ghassin saking saben-saben bujuk rayu, wadanasin lan unek-unek kang kotor, wahilin lan unek-unek kang ala, wahasadin lan drengki, wasu'i akidatin lan alane akidah, wasu'i khuluqin lan alane pakerti. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang yang menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun adalah bagaimana bisa membersihkan diri dari segala kecurangan atau kebohongan. Bisa membersihkan diri dari segala dosa, rasa iri dengki, dan juga akidah-akidah yang sesat, akhlak yang tercela. Dengan harapan apa? Liyasluha, supaya patut sapa muta'alim bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyutahhira qalbahu ila akhirih liqabulil ilmi maring katrimane ilmu wa hifdhihi lan ngreksane ilmu wal ittila'i lan bisa ningali ala daqa iki ma'anihi ing ngatasé lembut-lembute pira-pira maknane ilmu wal fahmi lan faham li ghawamidhihi maring samar-samare ilmu. Artinya yang harus dimiliki adalah bagaimana kita bisa membersihkan diri kita dari segala kebohongan, dosa, dengki, akidah yang sesat. Dengan harapan apa? Harapannya kita dapat memperoleh ilmu yang mudah, dan juga nanti kita juga mudah menghafalnya, menalaahnya juga faham dengan maksud-maksudnya yang sedetail mungkin. Dan juga kita bisa memahami ilmu secara mendalam, namanya wal fahmi li ghawamidhihi. Tidak hanya kita sekedar menuntut ilmu, setelah itu biasanya lupa, tidak. Bungun tuwa berarti mlebu tangan metu kuping kiwa, tidak. Makanya dengan niat yang baik bagaimana kita membersihkan hati kita. Pokoknya diniati li'i'la'i kalimatillah. Nanti belakangnya ada. Itu yang pertama. Pokoknya intinya hati kita harus kita tata. Kita mau mondok di mana, mau sekolah di mana, mau mengambil jurusan apa, agar tidak bimbang dan ragu, maka biasanya sebagai seorang santri sebelumnya kita ya paling tidak berdoa dan sholat istikharah. Semoga dikasih pilihan yang terbaik. Kira-kira ketika saya mengambil jurusan ini nanti manfaat barokah tidak, kedepannya bagaimana? Makanya ayyutahhira qalbahu. Kita harus membersihkan hati kita supaya mantap, madep saya menuntut ilmu, mengambil jurusan, misalnya jurusan apa sampean? PGMI misalnya. Ya harus mantap ke situ. Maka biasanya ada istiqomah dan sebagainya. Namanya ayyutahhira qalbahu min kulli danasin wa hasadin wa su'i akidatin. Jadi kita harus selalu berprasangka yang baik terhadap apa yang kita pelajari, dan juga terhadap bapak ibu guru, bapak ibu dosen yang telah mengajarkan nanti kepada kita, dengan maksud dan harapan supaya apa? Kita nantinya akan memperoleh ilmu dengan mudah, dan juga nanti bisa memahami maksud-maksud dari apa yang kita pelajari sedetail mungkin dan memahami secara mendalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asani ayyuhsinan niyah. Nah, ini yang penting.
Asani utawi kang nomor loro aiku ayuh sina yen to bagusake sapa muta'alim an-niyata ing niat fi talabil ilmi ing dalem nuntut ilmu. Setelah mantap hati kita, saya akan belajar di pondok ini, di institut ini, di fakultas ini. Kemudian diteruskan yang kedua, ayuh sinan niyah. Kita harus bisa menata hati kita dalam menuntut ilmu. Bi ayak sida kelawan nejo sopo muta'alim bihi kelawan tolapil ilmi wajhallahi ing ridhone Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amala lan nglakoni bi kelawan ilmu wa ihya asyariati lan ngurip-ngurip syariate Allah. Wa tanwira qalbihi lan rangi atine muta'alim wa tahliyata batinihi lan maes-maesi batine muta'alim wa taqarruba lan niat marek minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Yang kedua, kita harus memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Penting itu niat. Karena dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat. Bahwa sah tidaknya suatu amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa terusannya. Dan seseorang itu akan diberikan namanya pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan terusannya ila akhiri. Berarti niat itu penting. Berarti bagaimana kita harus memperbaiki niat kita dalam rangka menuntut ilmu. Niatnya apa? Nah, yang kita kaji ini kitabnya Rodok Mambu Semi-Semi Tasawuf. Berarti hubungannya adalah dengan hati. Berarti memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Yaitu bi ayyak swida bihi wajhallahi azza wajal. Jadi hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sing rada angel. Kadang kita ketika menuntut ilmu ada niat-niat yang lain. Ada karena inilah, ada karena itulah dan lain sebagainya. Maka ketika niat kita itu salah, ketika nanti setelah lulus, setelah tamat tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan di awal, nanti akan kecewa. Misal kita menuntut ilmu di Institut Pesantren Madrasah Falah. Wah, aku tak kuliah nang Ikmafa ben kok dadi ngene, ben kok dadi ngono, kari-kari tidak jadi seperti itu. Maka nanti ke belakangnya akan kecewa. Sama dengan anak-anak sekarang setelah MTS, setelah SMP dia mau melanjutkan sekolah katakanlah ke SMK. Biasanya SMK itu konotasinya adalah nanti setelah lulus langsung kerja. Kari-kari baru lulus untuk kerjaan, nanti dia akan stres. Kenapa? Apa yang diniatkan dari awal tidak sesuai. Berbeda ketika kita niatnya adalah bi ayaksida wajhallahi azza wajal wal amalan bihi wa ihya syariah. Pokoknya aku tak menuntut ilmu dengan tujuan mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya dengan niat li'la'i kalimatillah. Pokoknya aku dadi apa, pokoknya aku siap. Yang penting bisa mengamalkan segala keilmuan yang saya miliki. Insya Allah ketika niat seperti itu, apa yang ada dalam pepatah la sohiba ilmin mamkut, tidak ada orang yang mempunyai ilmu itu dia akan sengsara. Insya Allah nanti ketika niat kita baik, kedepannya ketika kita sudah tamat, insya Allah rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Tidak harus sampean nanti kuliah PGMI mengajar di MT, tidak harus. Bisa mengajar di RA, di TK, di Aliyah dan lain sebagainya. Gitu. Saya dulu tidak punya berpikir wah aku tak mondok terus kuliah terus nanti mengajar di MA, tidak pernah terpikir seperti itu. Ya mengalir saja. Wong saya kuliah aja baru-baru saja. Saya tamat tahun 2011. Nah, itu. Setelah dari pondok, kemudian ada tuntutan di madrasah harus S1.
piye terus iki. Akhirnya ya mau ndak mau adalah menuntut ilmu kuliah. Nah itu. Dan saya mengajarnya di sini pun tidak mengajar melulu agama, tidak. Pokoknya ketika ada yang kosong kita masuki. Yang namanya ilmu itu bisa dipelajari, kan begitu. Maka yang penting niatnya adalah niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan niat ketika saya sudah punya ilmu nanti akan mengamalkan keilmuan saya dengan sebaik mungkin. Kemudian juga dengan niat menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kemudian kita jangan bertujuan untuk mencari materi secara duniawi. Ya memang semuanya endingnya nanti adalah masalah duniawi, tapi sebisa mungkin jangan kita niatkan ke situ. Jadi wala yaqsuda bihi al-a'rad ad-dunyawiyah min tahsil riyasah wal jah. Jadi wala yaqsuda lan aja niat sapa muta'alim bi kelawan thalabul ilmi al-aghradu ad-dunyawiyah ing niat masalah-masalah yang berhubungan dengan duniawi. Jadi jangan sampai kita punya tujuan untuk mencari materi duniawi seperti mentahsil riyasah, untuk mendapatkan suatu kepemimpinan. Aku tak kuliah S1 sok nek nyalon kepala desa ben dadi. Aku taknya kuliah S1 ben untuk jabatan seperti ini. Itu jangan diniatkan dari awal. Insya Allah ketika kita niat tulus, nanti Allah akan menerapkan kita di mana kita berada sesuai dengan keilmuan kita. Makanya jangan diniatkan untuk mencari namanya kepemimpinan, untuk mencari jabatan, harta, kemudian menyombongkan diri dan lain sebagainya. Pokoknya kita niat mantap, niat karena li'ila'i kalimatillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat penting, niat dari awal. Ketika niat kita dari awal salah, maka nanti ketika tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan, nanti belakangnya akan kecewa. Kemudian yang ketiga adalah as-salisu ayyubadira bitahsilil ilmi syababahu wa uqata umrih. As-salisu utai kang nomor 3 iku ayyubadira yen to agi-agi sapa muta'alim. Artinya sesegera mungkin bitahsilil ilmi kelawan nuntut ilmu sababahu ing wektu enome muta'alim wa auqata umrihi lan pira-pira wektune umure muta'alim. Yang ketiga adalah bersegera mungkin mencari ilmu di waktu muda. Nah, itu. Berarti mumpung kita ada kesempatan, sesegera mungkin kita menuntut ilmu, jangan sampai menunda-nunda. Jadi ada pepatah la tu'akhir amalal yaum ila ghad. Janganlah kita menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya selesai hari ini, kita tunda untuk besok pagi. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Maka ada pepatah mengatakan menuntut ilmu di waktu kecil bagikan melukis di atas batu. Tapi menuntut ilmu di waktu besar, di waktu tua, maka bagikan melukis di atas air. Itu ada betulnya. Berarti sebagaimana dikatakan Mbah Syekh Masyari, yang ketiga adalah ayyubadira bitahsil ilmi syababahu, pada waktu muda. Anak wis tuwa kaya aku meh kuliah nah wis mikir. Wis wegah mikir, yang kedua digaduli anak bojo begitu. Makanya ketika masih muda-muda, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk mencari namanya ilmu, bersegera mencari ilmu di waktu muda dan seluruh hidup kita. Itu. Wala yaghtarra bi khad'is tasrif wa ta'mil. Wala yaghtarra aja kebujuk sapa muta'alim bi khad'is taswifi kelawan bujukan nalika waktu enom wa ta'milan arab-arab. Artinya apa?
Artinya jangan tertipu dengan impian dan angan-angan. Jangan hanya berandai-andai saja tapi tidak mau berpikir, tidak mau bekerja keras. Maka kita gunakan waktu muda kita sebaik mungkin bagaimana menghasilkan sesuatu yang baik. Waktu muda adalah waktu yang sangat istimewa, yang tidak akan mudah terlupakan. Tapi digunakan untuk hal yang baik, baik yang positif, mencari ilmu, berorganisasi dan lain sebagainya. Kenapa? Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badalalaha wala iwadu anha. Fa inna kulla sa'atin mongko sak temene saben-saben wektu iku tamurru liwat apa sa'ah min umrihi saking umure muta'alim. La badala hale ora ana ganti iku maujud laha keduwe sa'ah wala iwadu lan ora ana liru iku maujud anda keduwe sa'ah. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu ilmu. Karena setiap waktu yang berlalu tidak akan ada gantinya. Makanya la tu'akhir amal yaum ila ghad. Jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan hari ini sampai besok pagi. Maka kita akan rugi dan sia-sia. Karena la badalalaha. Tidak ada waktu sebagai pengganti yang telah terlewatkan tadi. Ini yang ketiga. Berarti sesegera mungkin kita harus mencari ilmu selagi kita masih muda. Yang keempat, ar-rabi'u ayyakna'a minal qut wal libas bima tayassaro. Jadi ar-rabi'u kana papat iku ayyakna'a yen to nrimo sapa muta'alim minal kuti saking panganan wal libasi lan pakaian bima kelawan perkara ya tayassaro kang dadi gampang sapa muta'alim. Artinya apa? Dalam menuntut ilmu kita harus belajar hidup sederhana, merasa cukup dengan makanan dan pakaian yang ada. Tidak usah bermewah-mewahan. Nih, kalau sampean mungkin pernah baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, di situ diceritakan ada seorang santri yang mondok di Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian seorang santri itu dikunjungi oleh orang tuanya. Jadi wong tuane nilai anaknya yang pondok. Kemudian melihat keadaan anaknya di pondok, ya Allah, nek anakku nek omah itu hidup bermewah-mewahan, tidur di kasur yang empuk dan lain sebagainya. Sementara di pondok kok prihatin seperti itu. Tidurnya tidak pakai bantal, tidak beralaskan kasur dan lain sebagainya. Makanannya seadanya. Kok hanya dikasih makan ibaratnya tahu, tempe, paling banter sambal terong, kangkung dan lain sebagainya. Si wali santri tersebut protes kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ketika anakmu sudah bisa seperti saya, maka apapun boleh dikerjakan. Nah, itu. Artinya apa? Orang menuntut ilmu harus memang tirakat. Kadang di peraturan-peraturan di pondok itu ketika kita berpikir itu seolah-olah itu menyusahkan kita. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita taati sebenarnya adalah itu akan mempercepat langkah kita. Coba kalau kita di pondok diperbolehkan membawa HP, ya tidak akan mungkin kita mau belajar. Tiap hari, tiap detik, tiap jam hanya melihat HP dan WA dan lain sebagainya. Kapan kita belajarnya? Sama, maka Syekh Abdul Ghani mengatakan, nek anakmu sudah bisa seperti saya, maka boleh melakukan apapun. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau makan makanan dan yang disukai adalah lauknya adalah daging ayam. Kemudian ketika beliau makan paha atau apalah yang dari ayam tersebut, ketika tulangnya dibuang ke bawah jadilah seekor ayam. Nah itu, makanya ibu tersebut dikatakan nek anakmu iso kaya aku monggo. Kan begitu.
Maka terus sampai sekarang kenapa ketika orang itu manakib itu adalah yang dijadikan sodakoan itu adalah menyembelih namanya ayam jago. Berawal dari situ. Bukan berarti manakib harus dengan ayam jago, tidak. Boleh dengan kambing, boleh dengan sapi dan lain sebagainya. Namun ketika manakibnya itu dengan pakai ayam jago kan orang semua akan mampu melaksanakan. Nah, itu iktibar yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa seorang yang menuntut ilmu harus apa? Harus hidup sederhana, minas saub bima yatasaro. Jadi harus merasa cukup dengan makanan dan pakaian yang ada. Yang penting makanan itu adalah menyehatkan. Sehat itu tidak harus enak. Kadang yang enak-enak itu cuma tidak menyehatkan. Maka harus ayyakna'a minal qut wal libas bima tayassaro. Fa bisabri ala adal ais yanalu sa'atal ilmi. Fa bisabri mongko kelawan sabar ala adal aisi ing ngatasé luwe andap-andape penguripan yanalu mongko merkoleh sapa muta'alim sa'atal ilmi ing jembare ilmu. Jadi dengan kita bersabar, mungkin ya di pondok hidup cukup dengan kesederhanaan, makanannya ya apa adanya, pakaian yang kita pakai juga apa adanya. Kadang di pondok sandal pun tidak punya, direwangi gosok kancane dan lain sebagainya. Dengan hidup prihatin, insya Allah nanti akan hidup kita berkualitas dan akan mendapatkan ilmu yang banyak. Itu harapannya. Nah, ketika kita hidup di pondok itu bermewah-mewahan, tiap hari makannya yang enak-enak, minumannya yang enak-enak, kemudian pakaiannya yang wah dan mewah. Ya, tiap hari itu pergi ke mall ya tidak akan tercapai apa yang kita cita-citakan. Pokoknya intinya di pondok itu harus namanya tirakat dalam menuntut ilmu. Kalau biasanya mbah-mbah dulu le kenek nang pondok kudune mangan sing enak turu sing kepenak. Gitu. Itu mengandung filosofi yang sangat dalam. Ya, mangan sing enak turu sing kepenak. Bukan berarti kita harus makan sate dan lain sebagainya, tidak. Artinya maksud dari mangan sing enak itu adalah jangan makan kecuali sudah dalam keadaan lapar sekali. Gitu. Ketika kita makan dalam keadaan lapar sekali, apapun ketika lauknya hanya mungkin sambal terong, insya Allah sangat enak. Itu filosofinya. Berarti ojo mangan nek durung ngoleh, belum lapar sekali jangan makan. Itu namanya mangan sing enak. Yang kedua turu sing kepenak. Bukan berarti kita harus spring bed, pakai kasur, pakai bantal yang empuk, tidak. Artinya jangan tidur sebelum ngantuk sekali. Ketika sudah ngantuk sekali baru tidur, insya Allah tidurnya akan nyenyak. Nah, itu filosofi dari pesan orang tua dulu ketika di pondok, ketika menuntut ilmu, makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tirakatlah. Jadi kita dituntut oleh untuk tirakat. Ayyakna'a minal qut wal libas bima tayassaro. Jadi merasa cukup dengan makanan dan minuman serta pakaian yang ada pada diri kita saat itu. Maka tidak usah bermewah-mewahan. Nah, itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan la yuflihu man talabal ilmi bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyah. Walakin man talabau bi dzillatin nafsi wa dzikril ais wa khidmatal ulama aflahu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan la yuflihu ora bakal bejo sapa man wong talaba kang numpreh sapa man al ilma ing ilmu bi izzatin nafsi kelawan luhure awak wa sa'atil ma'isyati lan jembare penguripan. Jadi orang-orang yang dalam menuntut ilmu itu dibekali dengan namanya izzatin nafsi. Artinya apa? Artinya dengan wangsaku yang lebih. Ya, maka dia tidak akan memperoleh ilmu dengan sempurna. Karena apa? Biasanya nek sangune wakih itu kontirakat rodok
wegah. Pokoknya ya apa yang ada kita cukupkan. Maka beliau mengatakan tidak beruntung orang yang mencari ilmu dengan namanya kesombongan dan kemudahan hidup. Namanya izzatin nafsi dengan penuh kesombongan. Wasa'atil ma'isah itu mau kelonggaran. Walakin man talabahu bidzillatin nafsi wa dzikil ais wa khidmatal ulama aflahu. Tetapi orang-orang yang mencari ilmu dengan kerendahan hati, dengan bersabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dan mau berkhidmah pada ulama, dialah yang sangat beruntung. Lalu bagaimana cara kita berkhidmah? Ya mungkin kita bisa berkhidmah kepada pondok, kepada kiai dan lain sebagainya. Karena dalam kitab taklim dikatakan di antara adab orang menuntut ilmu adalah kita bagaimana menghormati guru. Dan menghormati guru tidak hanya guru tok, tapi waman ta'alaqa bih, orang-orang yang ada hubungannya dengan guru dan kiai. Ya karo garwane guru, karo garwane kiai, dengan anak-anaknya. Itu termasuk adab kita menghormati ilmu dengan cara menghormati guru dan juga menghormati orang-orang yang ada hubungannya dengan bapak ibu guru. Makanya bacaan di pondok pesantren yang mengabdi pada romo yai, yang manggon di dalam khidmah, itu kan semua harus kita khidmah, tidak hanya kiai tok, yo garwane, yo anaknya dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam rangka kita menghormati bapak ibu guru. Yang kelima, wal khamisu ayaksima auqata lailihi wa naharihi wa yahtamu ma baqiya min umrih. Yang kelima, syarat orang menuntut ilmu ini berhubungan dengan namanya waktu. Wal khamisu kang nomor 5 iku ayaksima yento bisa mbagi sapa muta'alim auqata lailihi ing pira-pira wektu wengine muta'alim wa naharihi lan wektu rinane muta'alim. Wayahtanima lan bisa menggunakake sapa muta'alim ma ing perkara bagia kang kari apa ma min umrihi saking umure muta'alim. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa membagi waktu malam dan siang kita untuk memanfaatkannya dalam rangka mencari ilmu. Jadi kita bisa membagi waktu kita. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus namanya berkumpul dengan teman kita. Wa ajwadul awqat lil khifdhi al ashar. Ini dikatakan wal ajwadul awqat utawi luweh bagus-bagusé wektu lil khifdhi kanggo ngapalake ilmu iku al asharu wektu sahur. Adapun tempat atau waktu yang paling baik untuk menghafal adalah di waktu-waktu sahur. Waktu sahur ya sepertiga malam terakhir. Biasanya berarti mulai jam 1 sampai sebelum subuh. Itu ketika kita mau bangun, kemudian sholat malam, kemudian kita menghafalkan ilmu, itu adalah waktu-waktu yang sangat baik. Semua orang tertidur, sementara kita menghafalkan ilmu kan tidak ada yang mengganggu. Jadi, pada waktu sahur. Walil baksi al abkar. Walil baksi lan kanggo bahas ilmu iku al abkaru waktu esok. Setelah malamnya waktu sahur kita gunakan untuk menghafal, kemudian paginya digunakan untuk membahas ilmu. Karena kalau pagi masih fresh. Wal kitabah wasatun nahar. Lan kanggo nulis ilmu iku wasatun nahar tengah rino. Berarti malam kita gunakan untuk menghafalkan ilmu, pagi digunakan untuk membahasnya, kemudian kita mungkin ada catatan yang perlu kita tulis pada siangnya.
walil mutalaati wal mudzakarah al-lail. Walil mutalaati lan maring mutalaah ilmu wal mudzakarah lan ngeling-eling ilmu iku al-lailu waktu bengi. Jadi artinya malam ya setelah maghrib sampai sebelum jam 12 namanya malam. Pada waktu-waktu itulah kita gunakan untuk mutalaah, untuk mudzakarah dan lain sebagainya. Wa ajwadu ma amakil khiffi al ghurafu min kulli mawdhi'in ba'idin anil muhliyat. Sekarang adapun tempat yang paling baik untuk menghafal adalah kamar. Di sini dikatakan al ghurafu, piro-piro kamar. Jadi kenapa dikatakan kamar? Kamar kan tempat privasi. Kalau mungkin di pondok itu kamar itu satu gotaan dihuni 10 sampai 50. Terus bagaimana saya menghafalkannya? Maka yang namanya kamar tidak harus kamar itu. Artinya kamar adalah sesuatu tempat yang mungkin sepi, tidak ada gangguan yang lain. Kalau biasanya di anak-anak kajian itu biasanya kalau menghafalkan malam-malam dia itu bukan di kamar. Karena di kamar mungkin ramai dan sebagainya. Maka dia kemana? Ring sarean. Coba kamu lihat anak-anak putra ketika menghafalkan Quran, menghafalkan Alfiyah. Itu banyak yang di sareannya Mbah Muta makin dengan harapan apa? Satu adalah semoga mendapat keberkahan. Yang kedua mencari waktu yang tepat, sepi dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan kamar. Was di kamar sarannya Mbah Muta makin saja malam-malam sepi, tidak ada yang mengganggu. Itu adalah termasuk tempat-tempat yang paling baik untuk menghafalkan suatu ilmu adalah di kamar. Dan setiap tempat yang sunyi dari senda gurau. Ketika di kamar itu rame dan lain sebagainya, maka mencari tempat yang sunyi dan sepi lah untuk menghasilkan namanya ilmu. Oke. Wala yuhsinul hifdza bi khadratin nabat. Wala yahsunu lan ora bagus apa al hifdzu ngapalake ilmu bi khadratin nabati ing dalem ngisore wit-witan. Nah ini. Di sini dikatakan ketika Anda mau menghafalkan suatu ilmu, mau belajar, nek bisa. Jangan menghafalkan ilmu di dekat pohon atau tanaman yang berbuah. Karena mungkin tujuannya ya mungkin tidak bisa konsentrasi. Wah, ngapalno ilmu nek sore matoa, nek sore rambutan, nek sore durian, nek ketiban durian kepiye. Begitu. Sangat tidak dianjurkan. Di bawah pohon, di pinggir sungai dan juga pada tempat-tempat yang berisik itu kita tidak dianjurkan dalam mutolaah dan juga menghafalkan suatu ilmu. Tahu 5 adab dari ke-10 adab yang harus dimiliki oleh seorang santri dalam menuntut ilmu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi 10, hari ini kita bahas 5 dulu saja. Pertama tadi harus bisa membersihkan diri dari segala kebohongan, dosa, dengki, dan akidah yang kurang baik. Yang kedua, memperbaiki niat dalam mencari ilmu. Kita niatkan yang baik, li'i'la'i kalimatillah. Yang ketiga, bersegera mungkin menuntut ilmu di waktu muda kita. Yang keempat, kita harus hidup sederhana, merasa cukup dengan makanan yang minuman yang ada pada diri kita. Yang kelima, bisa membagi waktu baik siang, malam dan lain sebagainya untuk menghafalkan dan menuntut namanya ilmu. Jadi 10, hari ini kita bahas 5 dulu, nanti yang 5 kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.